Pertama, terkait dengan hal tersebut tentu kita makin bisa melihat bahwa terkait dengan pengangkatan 1 juta P3K ini pemerintah tidak memiliki perencanaan yang matang. Itu satu. Yang kedua, kurangnya koordinasi antara stakeholder yang ada. Karena penerimaan P3K ini kan melibatkan beberapa kementerian. Ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada Kementerian Pan-RB, Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Keuangan. Nah, kelihatannya dari situasi yang makin hari makin ruwet, ini berarti memang tidak ada visi yang sama dalam konteks bagaimana memberikan solusi terkait dengan pengangkatan P3K yang sampai hari ini masih belum kelihatan solusi yang paling efektif itu apa. Makanya menurut saya kuncinya tadi, problem hulunya diselesaikan dulu. Ya, jadi bagaimana kemudian kuota itu sesuai dengan jumlah formasi. Nah, formasi yang diusulkan itu harus sama dengan kuota. Nah, di samping kemudian juga anggaran yang dibutuhkan ini juga harus disiapkan betul oleh pemerintah pusat. Karena kan mandatori, 20% itu mandatori. Kita punya 670 triliun loh untuk dana pendidikan. Masa hanya membayar per tahun kurang lebih 21 triliun itu nggak dianggarkan. Padahal kan menurut kita pendidikan itu adalah investasi SDM. Nah itu kalau nggak kita investasikan sekarang, maka bisa kita yakini 5-10 tahun yang akan datang SDM kita indeksnya pasti akan turun. Kalau kita bicara soal guru yang ikut seleksi dalam seleksi P3K, memang ada hal yang sudah disepakati di Komisi 10 yang itu menjadi concern Komisi 10. Sebagian dari mereka ini kan banyak yang sudah lolos dengan passing grade-nya, tetapi ternyata formasinya nggak ada. Semua ini kan diaturnya di pusat. Karenanya kemudian kami mendorong agar mereka tidak lagi kemudian harus dites lagi. Jadi mereka mendaftar tetapi sudah disiapkan langsung penempatan, tidak perlu ada seleksi lagi karena pada dasarnya kan mereka sudah lolos seleksi. Tinggal memastikan bahwa formasinya adalah formasi yang tepat, di mana meskipun mungkin nanti karena di sekolah asalnya mereka sudah ditempatkan, tapi paling setidaknya di dalam kota atau kabupaten yang sama yang membuat mereka tidak terlalu jauh juga jaraknya dari tempat semula. Jadi yang bersangkutan juga harusnya mendaftarkan, dan ini perlu kerjasama dengan daerah karena daerah ada banyak yang pada dasarnya keberatannya adalah ketika bicara soal tunjangan karena gajinya adalah gaji yang diberikan oleh pemerintah pusat, tetapi tunjangan dalam Perpres itu disebutkan bahwa tunjangan itu diberikan oleh pemerintah daerah. Komplainnya pemerintah daerah adalah karena menurut pemerintah pusat uangnya semua udah dikasih, uang semua dikasih tapi masuk ke dalam DAU, dana alokasi umum. Dana alokasi umumnya itu tidak menambah, sekali lagi tidak menambah dana alokasi umum yang biasa ada. Bahkan ada yang menjadi defisit, karenanya daerah kemudian menjadi kesulitan. Akhirnya mereka memilih untuk tidak mendaftarkan. Nah ini jadi kesulitan ya, kesana kesini jadi serba salah. Nah karenanya memang itu jadi bagian yang sangat penting supaya pemerintah kalau memang betul memberikan bantuan anggarannya untuk penggajian dan tunjangan itu, maka pertama tidak mengurangi DAU yang selama ini biasa diterima oleh daerah. Kedua, memastikan betul bahwa nanti implementasinya itu dipergunakan untuk gaji dan tunjangan daerah itu. Komisi 10 DPR RI mendukung para guru dan tenaga pendidik atau GTK honorer menjadi PPPK ataupun ASN. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 10 ke Sragen, Provinsi Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti, mendukung GTK honorer menjadi PPPK atau ASN dan memprioritaskan umur di atas 40 tahun sampai 50 tahun. Agustina menambahkan untuk mewujudkan hal tersebut, Komisi 10 DPR RI berharap ada kerjasama yang baik antara lembaga pemerintah seperti Kemenpan RB, Mendagri, Badan Kepegawaian Negara, maupun pemerintah daerah.
Ya mudah-mudahan tahun ini teman-teman yang usianya di atas 50 tahun itu mendapatkan prioritas ya. Kemudian yang usianya 40 tahun juga segera bisa diangkat. Saya kira itu harapan kita dan ini tidak akan bisa tercapai kalau hanya Komisi 10 dan Mendikbud saja. Jadi ini membutuhkan kerjasama dari Kemenpan RB, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Nasional, dan pemerintah daerah. Anggota Komisi 10 DPR RI lainnya, Mujib Rohmat, mendukung guru dan tenaga pendidik menjadi PPPK dan ASN. Mujib Rohmat berpendapat, guru dan tenaga pendidik merupakan elemen yang sangat penting dalam mencerdaskan masyarakat Indonesia. Untuk itu, sangat penting untuk memberikan apresiasi kepada guru dan tenaga pendidikan. Tapi pada intinya adalah Komisi 10 memberikan apresiasi dan merespon keinginan dari para guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun, hendaknya itu mendapatkan perhatian dari negara. Dari Sragen, Provinsi Jawa Tengah, Bahriawan, TVR Parlemen melaporkan. Ya, jadi terkait dengan guru honorer ya, jadi memang ini banyak sekali masukan-masukan kepada kami dan tadi telah dipaparkan ya bagaimana strategi dari pemerintah sendiri, termasuk juga soal formasi ya, karena ini perlu kerjasama juga ya dengan pemerintah daerah dan pemerintah daerah pun kadang-kadang perlu dapat masukan dari komunitas, dari guru-guru sendiri. Nah di beberapa daerah, alhamdulillah ya dengan adanya advokasi dari kelompok guru itu sendiri, pemerintah pun membuka formasi yang lebih banyak dan kemudian di pemerintah pusat terutama Pan RB pun bisa mengakomodir. Bahkan misalnya tadi ada juga masukan dari DKI ya terkait dengan formasi misalnya guru bahasa Inggris yang mungkin untuk SD saat ini tidak dianggap prioritas, tapi mungkin kita bersama sekarang menyadari pentingnya pembelajaran bahasa Inggris sejak usia SD. Nah itulah jadi zaman berubah gitu ya, jadi kami juga menuntut ada satu upaya yang lebih sungguh-sungguh dari pemerintah untuk menyesuaikan program-program prioritasnya dan kami juga ingin serapan setinggi mungkin, jangan sampai nanti ada dana-dana yang sampai tidak terserap padahal masyarakat membutuhkan, ya kan? Nah, jadi termasuk di dalam penanganan P3K ini karena ini juga belum sampai mencapai 1 juta. Jadi memang masih harus terus dilakukan. Nah, mudah-mudahan kalau memang ada yang bisa dilakukan perbaikan di 2022 kita lakukan di 2022, jangan harus menunggu 2023 terutama untuk mereka yang sudah P1 yang prioritas ya. Saya juga sepakat agar lebih dituntaskan dulu gitu ya. Tapi memang nanti ya inilah mungkin bagian dari di diskusi dan perdebatan kita pilihan-pilihan kebijakan seperti apa. Mungkin nanti bisa dicek juga kepada Dirjen Guru GTK ya situasi terkini. Kalau kita bicara soal guru yang ikut seleksi dalam seleksi P3K, memang ada hal yang sudah disepakati di Komisi 10 yang itu menjadi concern Komisi 10. Sebagian dari mereka ini kan banyak yang sudah lolos dengan passing grade-nya, tetapi ternyata formasinya nggak ada. Semua ini kan diaturnya di pusat. Karenanya kemudian kami mendorong agar mereka tidak lagi kemudian harus dites lagi. Jadi mereka mendaftar tetapi sudah disiapkan langsung penempatan, tidak perlu ada seleksi lagi karena pada dasarnya kan mereka sudah lolos seleksi. Tinggal memastikan bahwa formasinya adalah formasi yang tepat, di mana meskipun mungkin nanti karena di sekolah asalnya mereka sudah ditempatkan, tapi paling setidaknya di dalam kota atau kabupaten yang sama yang membuat mereka tidak terlalu jauh juga jaraknya dari tempat semula. Jadi yang bersangkutan juga harusnya mendaftarkan dan ini perlu kerjasama dengan daerah karena daerah ada banyak yang pada dasarnya keberatannya adalah ketika bicara soal tunjangan karena gajinya adalah gaji yang diberikan oleh pemerintah pusat, tetapi tunjangan dalam Perpres itu disebutkan bahwa tunjangan itu diberikan oleh pemerintah daerah. Komplainnya pemerintah daerah adalah karena menurut pemerintah pusat uangnya semua udah dikasih, uang semua dikasih tapi masuk ke dalam DAU, dana alokasi umum. Dana alokasi umumnya itu tidak menambah, sekali lagi tidak menambah dana alokasi umum yang biasa ada. Bahkan ada yang menjadi defisit, karenanya daerah kemudian menjadi kesulitan. Akhirnya mereka memilih untuk tidak mendaftarkan. Nah ini jadi kesulitan ya, kesana kesini jadi serba salah. Nah karenanya memang itu jadi bagian yang sangat penting supaya
Pemerintah kalau memang betul memberikan bantuan anggarannya untuk penggajian dan tunjangan itu, maka pertama tidak mengurangi DAU yang selama ini biasa diterima oleh daerah. Kedua, memastikan betul bahwa nanti implementasinya itu dipergunakan untuk gaji dan tunjangan daerah itu. Komisi 10 DPR RI mendukung para guru dan tenaga pendidik atau GTK honorer menjadi PPPK ataupun ASN. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 10 ke Sragen, Provinsi Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti, mendukung GTK honorer menjadi PPPK atau ASN dan memprioritaskan umur di atas 40 tahun sampai 50 tahun. Agustina menambahkan untuk mewujudkan hal tersebut, Komisi 10 DPR RI berharap ada kerjasama yang baik antara lembaga pemerintah seperti Kemenpan RB, Mendagri, Badan Kepegawaian Negara, maupun pemerintah daerah. Ya mudah-mudahan tahun ini teman-teman yang usianya di atas 50 tahun itu mendapatkan prioritas ya. Kemudian yang usianya 40 tahun juga segera bisa diangkat. Saya kira itu harapan kita dan ini tidak akan bisa tercapai kalau hanya Komisi 10 dan Mendikbud saja. Jadi ini membutuhkan kerjasama dari Kemenpan RB, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Nasional, dan pemerintah daerah. Anggota Komisi 10 DPR RI lainnya, Mujib Rohmat, mendukung guru dan tenaga pendidik menjadi PPPK dan ASN. Mujib Rohmat berpendapat, guru dan tenaga pendidik merupakan elemen yang sangat penting dalam mencerdaskan masyarakat Indonesia. Untuk itu, sangat penting untuk memberikan apresiasi kepada guru dan tenaga pendidikan. Tapi pada intinya adalah Komisi 10 memberikan apresiasi dan merespon keinginan dari para guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun, hendaknya itu mendapatkan perhatian dari negara. Dari Sragen, Provinsi Jawa Tengah, Bahriawan, TVR Parlemen melaporkan.